Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang mengelola subprogram atau managing subprogram. Tujuan di sini yaitu mengetahui perbedaan sistem privilege dengan object privilege, kemudian membedakan antara hak invokers dengan hak definer, kemudian identifikasi view dalam data dictionary untuk mengelola objek yang tersimpan, serta menjelaskan bagaimana debug dilakukan untuk subprogram dengan menggunakan DNS output packet. Di sini adalah persyaratan privilege, yaitu untuk DBA itu bisa memberikan privilege atau hak aksesnya yaitu create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, serta exit any procedure. Sedangkan untuk pengguna atau owner, object privilege yaitu execute, mengeksekusi. Untuk dapat melucu dan mengakses objek dari berbagai skema dalam subprogram, ini harus memberikan akses ke objek yang disebut secara eksplisit atau tidak melalui peran. Pemberian akses ke data. Di sini dapat dua, yaitu direct access dan indirect access. Direct access ini adalah akses secara langsung, yaitu kita berikan privilege grant on employee untuk user code. Kemudian indirect access yaitu kita berikan privilege execute pada query employee yaitu user green. Di sini Scott employee secara langsung, maka akan melakukan secara langsung, sedangkan green di sini karena kita mengacu ke Scott sehingga Scott.query employee. Menggunakan invoker rights. Di sini mengeksekusi prosedur dalam privilege user. Di sini Scott, kemudian Scott query employee, green juga sama yaitu Scott query employee. Di sini dituliskan yaitu audit current user. Mengelola objek PLSQL, di sini general information, parameter, compile error, source code, pick code, dan debug information ini akan dilakukan dalam metode determining dan deskripsinya kita gunakan describe dan kita gunakan data. User object, di sini dapat dua yaitu object name. Maksudnya dapat berapa user object, itu object name itu adalah berapa objek, kemudian object ID ini adalah internal identifier untuk objek. Terusan object type ini adalah tipe objek yaitu seperti table, procedure, function, dan sebagainya. Kemudian create ini adalah tanggal di mana objek tersebut telah ditulis. Last DDL time ini adalah tanggal di mana objek ini terakhir kali dimodifikasi. Kemudian timestamp ini adalah tanggal di mana ketika objek tersebut terakhir kali di compile. Kemudian status ini adalah valid atau non valid atau invalid. Prosedur dan fungsi. Select object name, kemudian object type, kemudian dari user object di mana object type ini adalah prosedur dan function sehingga tampil yaitu object name dan object type di mana object type-nya itu adalah prosedur dan function, hanya ada itu. User search ini adalah data yang dinilai pada view yaitu name, type, line, text. Name of the object atau nama pada objek, kemudian type ini adalah tipe pada objek, kemudian line ini adalah number teks pada source code. List the code pada prosedur dan function, yaitu kita select text, kita gunakan user search yaitu from user search, kemudian where name namanya adalah query employee, ordered by line akan mampu seperti ini. Dia akan melakukan text dari user search dimana namanya adalah query employee. Prosedur user error, di sini dapat 6 yaitu name, nama objek, type untuk tipe objek, sequence adalah number sequence atau untuk pengurutan, kemudian line number pada source code yang baris yang terdapat error, kemudian position adalah posisi di atau
position, ini adalah posisi pada baris yang terdapat error, kemudian teks adalah pesan error. Contoh mendeteksi error di sini adalah create early place procedure log execution, kemudian is begin input into log table. Karena di sini terdapat kesalahan, maka akan tampil itu warning. Mungkin Anda akan mengetahui apa kesalahan berikut. Kesalahan ini terletak pada input into. Seharusnya ini adalah insert into, sehingga ini salah, maka akan tampil error message, yaitu warning procedure good with compilation error. Kompilasi kesalahan error dengan user error. Sini kita select line, kemudian kita buka dengan tanda miring, kemudian position, pause, kemudian teks, kita tampilkan teks dari user error, di mana namanya adalah log execution. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian kompilasi kesalahan dengan menggunakan show error, yaitu kita gunakan show error procedure log execution. Di sini kita akan menampilkan error dari prosedur yang bernama log execution, sehingga tampil berikut. Kita akan mendeskripsikan dalam ESQL Plus. Di sini kita describe, yaitu query employee, describe add tab, dan describe tax. Maka akan tampil di sini prosedur query employee, prosedur add tab, dan function tax return number. Di sini adalah debugging PLSQL unit, yaitu program unit debugging PLSQL. Di sini terdapat TPS output bit cache. Ini adalah mengakumulasi informasi ke dalam buffer, kemudian membolehkan informasi dari buffer atau mendapatkan, kemudian dia akan memanggil prosedur. Contohnya adalah writing, menulis output ke tabel log, kemudian software di sini menggunakan DNS debug, yaitu prosedur builder dan the party debugging software. Sekarang kita akan coba untuk beberapa soal dari praktikum ini. Kemudian soal yang pertama yaitu dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Untuk soal yang pertama, ini kita select, kemudian listing untuk menampilkan job ID dari tabel employee, di mana employee yang akan ditampilkan yaitu employee setengah tahun pertama, yaitu pada setengah tahun pertama dan pada lebih dari tahun 1990 dan kurang dari 1991. Kemudian kita execute, maka di sini akan muncul yaitu job ID yang ada pada tahun-tahun tersebut adalah ID proc. Kemudian yang kedua, buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama atau gaji baru. Share kenaikannya yaitu untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Kemudian untuk kode pertama 90 tidak diberikan kenaikan. Untuk yang kedua yaitu ini kita select dan case employee departemen ID ketika 10 nomor ID nya adalah departemen ID nya adalah 10, maka kenaikannya adalah 0,5%.
Jika 50 maka kenaikan aja 5%, jika 110 5%, 60 20 80 maka 60 10%, 20 15%, 80 15%, sedangkan 90 tidak ada kenaikan. Kemudian kita N dan kita deklarasikan yaitu raise employee ID salary, raise employee ID departemen ID. Ketika employee ID-nya 10 maka 5% dikali gaji, begitu seterusnya. Kemudian untuk menampilkan, kemudian akhiri, kemudian from employee, kemudian exit, maka di sini akan tampil bahwa raise 5% employee-nya, salary-nya new salary. Kemudian yang ketiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Untuk soal yang keempat, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Yang nomor 3 yaitu kita akan tampilkan nama dari karyawan yang memiliki gaji tertinggi. 3 nama yang tertinggi, kita select last name, kemudian salary, kemudian from HR employee, di mana random kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita urutkan berdasarkan salary secara descending dan tampil seperti berikut. Untuk soal nomor 3, untuk soal nomor 4 itu sini kita select no, name, from, scott.emp, inner join, scott.on, no, pada tabel employee berrelasi dengan tabel pada departemen, di mana lokasi yang pekerja yang akan ditampilkan adalah pegawai yang berada di lokasi Boston dan California. Maaf, di sini terjadi kesalahan karena tabel menu pada Mr. Scott tidak tersedia. Jika pada tabel pada Mr. Scott terdapat tabel EMP, maka query ini bisa dijalankan. Yang kelima, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas tanggal gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan class with dan namakan query mark calc. Yang keenam, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan saman, urutkan dari tinggi yang rendah. Untuk soal yang nomor 5, untuk soal nomor 6 yaitu kita select tabel employee last name, job ID, salary, kemudian from HR employees A, di mana salary lebih besar, di mana kita select new salary from HR employee where lower job ID sama dengan saman. Goodbye last name, job ID, salary order by salary desk. Yang kita skip, maka di sini akan tampil yaitu nama-nama karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari gaji yang memiliki job ID saman. Berikut adalah tampilannya. Yang ketujuh, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi hire-date-nya lebih kecil dari gaji besar. Nomor 8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Untuk soal yang nomor 8 yaitu di sini kita gunakan file solid yaitu dengan nama .cost
kemudian deklarasikan salat departemen, kemudian dilihat dari gaji, yaitu dengan nama alias data dari tabel departemen, dan join dengan tabel employee. Kemudian departemen ID sama dengan departemen ID pada employee, kemudian di global berdasarkan departemennya. Kemudian kita buat juga yaitu tab X, dimana tujuannya yaitu salat jumlah departemen total dibagi 8. Kemudian di sini kita ayatkan tab APC, kemudian sum depth yaitu dari yang telah kita buat tadi. Kemudian menampilkannya kita salat dan depth. Berat departemen total di sini lebih besar dari salat departemen application start height by total dash, yang menunjukkan data garisnya di atas seperlapan, yaitu salat sum total per 8 yang kita aktifkan. Maka di sini akan tampil yaitu departemennya adalah salat, departemennya adalah total, dan switching departemen totalnya adalah. Yang ke-9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Mutu, cetak nama akhir gaji dan Departemen ID. Yang ke-10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya adalah Kolkal, cetak nama karyawan, manajemen ID, dan Departemen ID.